Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Farhan Aditya Pratama. Saya tinggal di perumahan Permata Cibubur. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya dan kedua adik saya. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana angkatan tahun 2019. Prodi yang saya ambil adalah desain komunikasi visual. Saya sangat suka sekali terhadap dunia desain ini. Karena menurut saya, desain itu luas. Kita bisa melakukan dan mengeksplor apa yang kita mau dengan kreatif kita. Tetapi, saya terkejut ketika saya mulai masuk kuliah, saya tidak mempunyai basic apapun mengenai menggambar manual lewat buku gambar lira. Saya mengalami kesulitan pada semester awal, mulai dari banyaknya revisi, menggambar, dan mencari ide yang membuat saya cukup menguras pikiran dan tenaga saya. Sampai-sampai saya harus begadang hingga 2 hari full. Dan pada akhirnya, badan saya pun ikut drop dan sakit hingga 1 minggu lamanya. Setelah 1 minggu lamanya, saya sembuh dan terus bersemangat membuat tugas gambar tersebut. Hari demi hari, saya lewati. Pada semester 2 ini, kuliah masih bisa dibilang agak nyantai karena di semester 2 ini ada matkul yang sudah melakukan desain dengan digital seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan aplikasi desain lainnya. Itulah yang membuat saya suka terhadap dunia desain. Lalu, pada semester 3, saya mengalami sedikit kesulitan karena pada semester 3 ini, saya mulai berpikir lagi mengenai tugas yang ingin saya kerjakan. Seperti membuat identitas branding pada Bus Haryanto, membuat GSM, media Bus Haryanto, dan lain-lain. Pada semester ini, menurut saya paling sulit dari semester sebelumnya. Karena banyak sekali revisi yang harus saya kerjakan hingga saya tidak kuat mengerjakan tugas tersebut. Lalu, pada semester 4, bulan pertama saya terkena COVID di saat kasus COVID melonjak tinggi. Dikarenakan saya sangat lalai. Saya berkumpul dengan teman saya yang pada saat itu lagi sakit. Saya tidak tahu dia lagi sakit atau enggaknya. Apa karena menurut saya awalnya dia hanya sakit biasa? Dan keesokan harinya, saya dan teman saya yang kemarin ikut berkumpul juga pada sakit. Lalu saya dibawa ke rumah sakit oleh ibu saya untuk melakukan swab PCR. Hingga pada akhirnya saya dikonfirmasi positif COVID-19. Lalu, keesokan harinya, saya dijemput oleh ambulan untuk dibawa ke ruang isolasi di rumah sakit tersebut. Saya merasa panik dan juga takut. Saya berpikir, apakah ini hari akhir dari hidup saya? Banyak cerita ketika saya isolasi di rumah sakit tersebut. Mulai dari berisiknya suara alat rumah sakit, hingga kakek-kakek yang tidur di samping saya meninggal dengan sakit COVID ini. Dan di situ saya mulai drop lagi dan kepikiran, kapan saya pulang dan bertemu orang tua saya lagi. Saya sedih dan terpuruk. Tetapi untungnya para nakes di sana pada baik-baik. Di sana sudah saya anggap sebagai sahabat, bahkan keluarga saya sendiri. Saya curhat sama mereka mengenai hidup saya, soal cinta saya, dan lain-lain. Mereka pun sebaliknya. Mereka juga menyemangati saya supaya saya sembuh dan berolahraga terus setiap pagi agar saya tetap sehat. Pada hari ke-7 isolasi, saya disuruh untuk melakukan swab PCR lagi. Dan kebesokan harinya, saya dikasih kabar baik bahwa saya telah negatif dari penyakit COVID tersebut. Saya bahagia mendengar kabar tersebut dan saya pun bergegas siap-siap untuk pulang. Lalu saya diantar oleh nakes menggunakan ambulan. Dan disitulah saya menangis dan memeluk orang tua saya erat-erat. Saya kapok sekali berkumpul pada malam itu. Ini membuat saya trauma dan tidak bisa melupakan momen tersebut. Saya berharap kepada kalian semua untuk tidak berkumpul dulu di saat masa pandemi ini. Karena sangat beresiko, bukan untuk kalian doang, tapi keluarga kalian, saudara dekat, dan lain-lain. Saya Farhan Aditya Pratama. Terima kasih sudah mendengar cerita saya.
Salam hormat.